Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat dan kalimat efektif. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama Amelia Mega Indah Sukma, yang kedua Andi Mario, yang ketiga Anifah Nutkisyam, yang keempat Awalia Reskita Lukman, yang kelima Indah Putri Joliensyah, yang keenam Lisma Nagita, yang ketujuh Rizka Amatullah, dan yang kedelapan Andi Fatima Azhara. Yang pertama bahasa. Bahasa adalah alat untuk komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Dalam bahasa, terdapat ide, gagasan, pikiran, dan perasaan yang mewakili diri seseorang. Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus diluangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. A. Kalimat berdasarkan jumlah klausanya. 1. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Unsur pada kalimatnya merupakan satu kesatuan. Yang kedua ada kalimat kompleks, adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa dan salah satu klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Yang ketiga ada kalimat majemuk, adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih dan mempunyai hubungan setara. 4. Ada kalimat majemuk kompleks, adalah kalimat majemuk yang salah satu konstituennya lebih berupa kalimat kompleks atau kalimat kompleks yang salah satu konstituennya berupa kalimat majemuk. Dan yang kelima ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan predikat. 1. Kalimat berpredikat verbal. Kalimat berpredikat verbal berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat berpredikat verbal transitif yang memerlukan kehadiran objek dan kalimat berpredikat verbal tak transitif, tidak memerlukan kehadiran objek. Yang kedua, kalimat adjektifal, yaitu predikat kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa adjektiva atau frasa adjektifal. Yang ketiga, kalimat nominal. Dalam bahasa Indonesia, ada kalimat yang predikatnya berupa nominal, termasuk pronomina atau frasa nominal. Yang keempat, kalimat numeral. Selain jenis kalimat yang berpredikat frasa verbal, adjektifal, atau nominal, sebagaimana telah dibicarakan tadi, ada pula kalimat dalam bahasa Indonesia yang berpredikatnya berupa frasa numeral. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat berdasarkan klasifikasi sintaksis. Yang pertama itu kalimat deklaratif, yaitu bentuk kalimat yang pada umumnya digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga isinya merupakan berita bagi pendengar atau pembacanya. Yang kedua itu ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang isi atau maksudnya memerintah, menyuruh, atau meminta lazim, disebut kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang ketiga itu ada kalimat interrogatif, lazim digunakan untuk bertanya, dan karena itu sering disebut kalimat tanya. Secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya apa, siapa, berapa, kapan, bila, bagaimana, dan di mana dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegasnya. Dan yang terakhir itu ada kalimat eksklamatif, yaitu kalimat yang dikenal dengan nama kalimat seru atau kalimat interjeksi yang secara formal ditandai oleh kata alangkah, betapa, atau bukan main pada kalimat berpredikat adjektifal. Kalimat eksklamatif ini juga biasa digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Selanjutnya, kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap dapat berupa subjek predikat,
subjek predikat objek, subjek predikat objek pelengkap atau berupa subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek pelengkap keterangan. Predikat kalimat lengkap yang berpola subjek predikat dapat berupa verba atau frasa verbal, nomina atau frasa nominal, adjektiva atau frasa adjektival, atau numeralia atau frasa numeralia. Yang kedua, kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor pada dasarnya adalah kalimat yang unsur-unsurnya tidak lengkap. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Yang pertama, kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk, setara atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan diuangkan ke dalam bangun kalimat yang beresiko. Selanjutnya, jenis kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Kata kerja aktif umumnya ditandai oleh awalan me seperti menulis, membaca, membawa, mencatat, menyeberangi, dan melintasi. Berdasarkan hubungan antara predikat dan objeknya, kalimat aktif dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kalimat pasif antara lain ditandai oleh predikatnya yang berawalan di atau ter, kata beribuhan, ke an, dan kata kena. Selanjutnya, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menerukan sesuatu yang diajurkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat langsung ada berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat-kalimat perintah. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan sesuatu yang diujarkan. Bagian kutipan dalam kalimat langsung semuanya berbentuk berita. Berikutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok. Unsur-unsurnya minimal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penutur. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam setiap kalimat. Yang kedua, taat terhadap tata ujaran ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi secara tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antar struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6, melakukan penekanan ide pokok. 7, hemat dalam penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat.
Selanjutnya yang terakhir, pengembangan kalimat efektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu persyaratan kalimat efektif dan pengembangan kalimat kebenaran dan persyaratan kecocokan. Persyaratan kebenaran bertolak ukur kebenaran kaidah kebahasaan, sedangkan kebenaran kecocokan bertolak ukur kecocokan atau kekompakan kalimat-kalimat dalam konteks, baik itu konteks kebahasaan maupun konteks kebahasaan. Kalimat efektif dapat dikembangkan dengan kiat variasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.